Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau malam bagi yang menyimak video pembelajaran daring pelajaran fikih kelas 4 materi khitan. Bismillah, alhamdulillah, ala syukran ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita mulai pembelajaran fikih ini di sesi yang kedua ini, mari kita membaca suratul Fatihah satu kali agar supaya pembelajaran ini bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Ala hadiniyah misalul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di video kali ini, di sesi kedua ini kita akan membahas apa sih itu tentang pengertian khitan. Adik-adik semua bisa membuka bukunya di halaman 69. Sebelum kita ke pengertian khitan, kita ulas kemarin apa yang kita sudah bahas di video sesi pertama, yaitu apa sih, kenapa kok kita harus berkhitan? Karena dengan bertujuan agar terhindar dari najis. Karena sholat seseorang itu tidak akan sah, karena di dalam sholat seseorang itu tidak akan sempurna atau tidak sah, karena di dalam kemaluan masih menyimpan kotoran untuk yang belum sholat. Bukan berarti dong ora sah sholat, dong aku sah sholat berarti tidak usah sholat, bukan seperti itu. Kalau sudah khitan berarti sholatnya lebih sempurna. Yang belum khitan harus tetap sholat karena sholat itu adalah sebuah kewajiban. Ya, itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Itu pembahasan kemarin di sesi pertama. Kita melanjut ke pembahasan kali ini di sesi kedua ini, yaitu tentang pengertian khitan. Khitan ya kita sama disemak ya di bukunya. Khitan menurut bahasa berarti memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin atau kuluh. Maksudnya akan tersisa kotoran. Ya, kalau kita buang air kecil akan tersisa kotoran. Itu untuk yang belum khitan. Makanya dianjurkan, diwajibkan untuk melakukan khitan agar tadi ya sholatnya lebih sempurna. Kenapa kok lebih sempurna? Karena badannya sudah bersih. Ya. Menurut seorang ulama, Imam Al-Mawardi, khitan untuk anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah atau kepala kemaluan hingga seluruh hasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Adapun khitan untuk perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Sama, cuman berbeda. Berbedanya piye, Pak? Tidak perlu saya jelaskan. Untuk anak laki-laki melihat punyanya sendiri, untuk anak perempuan melihat punyanya sendiri. Ya, kita membahas tentang khitan ini, tentang kemaluan, jangan berpikir yang kotor. Ya, saya tekankan lagi, jangan berpikir kotor. Kenapa sih ini dibahas? Kenapa sih ini perlu dipelajari? Agar kita mengerti bahwasanya setiap manusia itu di dalamnya mengandung kalau kita membuang air kecil itu ada kotorannya. Maka dari itu kita bersihkan dengan cara satu, khitan. Ya, khitan itu gimana sih Pak? Tadi ya, khitan itu memotong
memotong sebagian anggota badan tertentu. Kalau anak laki-laki, kalau bahasa di lingkungan kita itu bahasanya, kalau bapak ibu kalian itu kan manuke diketok, nah itu ya. Mohon maaf ya kalau bahasa ini kurang pas, tapi biasanya kan seperti itu ya. Untuk khitan itu memotong sebagian kulit di anggota badan tertentu. Anggotanya itu yang mana? Di ujung kemaluan anak laki-laki atau perempuan. Biasanya kalau anak perempuan itu dikelupas atau gimana ya? Ya, dikelupas kalau tidak salah. Ya. Nanti biasanya kalau kalian punya adik perempuan itu pada saat akikoh itu biasanya, kalau tidak akikoh ya sebelumnya itu biasanya juga dilakukan khitan. Makanya kalau ada adik, ada tetangga, sisan disunat, ada kata-kata seperti itu. Dalam artian itu anak perempuan juga melakukan khitan. Kok ora kaya calanang, Pak? Disunat digawe numpak sepur, diiring sepur, bukan. Intinya yang penting itu sama memotong sebagian anggota badan tertentu, yaitu pada ujung kemaluannya. Tuh ya. Lanjut. Pemotongan kulit dan ujung dari alat kelamin anak laki-laki ataupun perempuan perlu dilakukan karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung kelamin tersebut. Dengan dipotong, diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel lagi najis di ujung alat kelamin tersebut. Mengapa kok perlu dihitan ya? Karena najis itu tidak berhenti di ujung kemaluan. Itu. Menurut dokter, ya ini juga mempunyai kesimpulan, ujung alat kelamin pada dapat menghindari berbagai penyakit. Untuk menghindarinya, alat kelamin perlu dihitan. Melalui hitan, selain dapat mensucikan diri dari najis, juga dapat menghindarkan diri dari penyakit. Loh, ini kata dokter. Nah, kita harus juga melakukan hitan. Kalau kita buang air kecil, kalau yang belum hitan kan masih lincip ya. Ya. Kalau yang sudah hitam mungkin sudah paham bentuknya. Ya. Maka dari itu kenapa kita diwajibkan untuk melakukan khitan agar diri kita menjadi bersih atau fitrah tadi. Ya. Juga agar supaya tidak terkena penyakit. Ya. Kalau membuang najis itu tersisa di diri kita akan menyebabkan penyakit. Itu ya. Sampai sini sudah paham apa belum tentang pengertian khitan? Kalau sudah paham, alhamdulillah, dibaca lagi ya. Kalau belum paham bisa ditanyakan di dalam komentar YouTube di bawah ini ya. Bertanya, tapi bertanya dengan sopan karena ini kita bermain di media sosial. Pertanyaannya akan terbaca oleh orang-orang yang melihat video ini. Begitupun juga yang mau menanggapi videonya ya. Kalau ada yang bertanya boleh ditanggapi teman-teman yang lain ya, tapi dengan bahasa yang sopan. Sampai sini sesi kedua tentang pengertian khitan. Kita akan lanjut lagi sesi ketiga tentang sejarah khitan. Karena video ini berdurasi hanya 10 menit saja. Ya, di sesi kedua ini tentang pengertian khitan. Kurang lebihnya Kak Bibi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.